peta Karnaugh. Ya. Peta Karnaugh itu nanti dapat digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika. Nah, kenapa ini diperlukan? Nanti suatu saat kita akan butuh untuk membuat gerbang logika dari suatu persamaan. Nah, persamaan itu nanti disederhanakan dulu baru dibuat gerbangnya. Mestinya seperti itu. Jadi ini ya peta Karnaugh, itu peta Karnaugh ini dibuat atau dikerjakan nanti dengan metode grafiknya. Sehingga ini sering disebut dengan graphical tool used to simplify logic circuit. Can be able to convert a truth table to its corresponding logic circuit in a simple. Jadi nanti dari tabel kebenaran dapat dibuat gerbang logikanya, dan gerbang logika itu sudah menjadi yang paling sederhana. Nah, penjelasan yang lebih rinci nanti dapat dilihat di bab 4 ya. Di bab 4 nanti unit 4.3 halaman 103. Nah, sekarang kita lihat contohnya dulu. Contoh ini ya. Misalnya kita akan membuat gerbang logika dari persamaan ini. Nah, ini contoh di contoh 43 ini ya. Nah, ini ABC plus, nah itu yang panjang itu ya, sampai notnya itu sampai bertumpuk-tumpuk seperti itu. Nah, ini kalau kita buat gerbang logikanya itu jadi rumit. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini kok bisa seperti itu? Ya, untuk membuat gerbang logika ini kan dirunut dulu dari yang paling sederhana. Nah, ini contohnya ini. Oke, yang paling sederhana mungkin yang ABC dulu. ABC itu menjadi N gitu ya. Ya, ABC menjadi N, berarti jadi N gerbang yang bawah ini. Ini ruas 1 menjadi N yang bawah ini. Nah, ini yang ruas yang kedua ini kan rumit ini. Nah, kita uraikan satu persatu, kita coba kita kerjakan satu persatu. Ini di sini ada A yang dinotkan. Nah, berarti kita menggunakan gerbang not. A dinotkan dulu. Ini ya. A dinotkan ini not A. Kemudian C yang dinotkan. C dinotkan. Kemudian di apa ini? Hasil dari not tadi dikalikan. Dikalikan itu berarti menggunakan N. Dikalikan terus dinotkan. Di N-kan terus dinotkan. N dinotkan ya N tambah not boleh atau langsung menggunakan nem itu juga boleh. Ini dinamkan. Oke, ini hasilnya. Hasilnya kemudian dikalikan dengan apa ini? A not B. Nah, ini hasilnya dikalikan di N kan dengan A, ini A, dan not B. Not B itu, ini not B ini ya. B dinotkan jadi sini. Nah, hasilnya ini hasilnya. Nah, ini hasilnya, kemudian dipluskan, diorkan. Diorkan ini plus ini or. Or ini, sehingga hasilnya ini. Nah, ini kan hasilnya kan menggunakan banyak gerbang ini. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gerbang. Ada 7 gerbang. Nah, di sini kalau ada kalimat matematis seperti ini, kalimat atau kalimat logika seperti ini, misalnya ada perintah buatlah gerbang dengan kalimat logika ini. Nah, dibuat seperti ini boleh. Tapi kalau ini dibuat menggunakan rangkaian elektronis, menggunakan IC digital, itu kan butuh banyak IC. Nah, sekarang yang gerbang ini dapat disederhanakan. Untuk menyederhanakan ini, jadi menyederhanakan kan nanti dalam rangka untuk menghemat IC yang digunakan. Untuk menyederhanakan ini kita bisa menyederhanakan dulu persamaan logika di sini. Ini bisa kita sederhanakan sehingga nanti rangkaian logikanya akan menjadi lebih sederhana. Oke, kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Nah, ini ya. Caranya, nah kita bisa menggunakan yang pertama teori De Morgan. Teori De Morgan itu di bab 3.13 ada itu ya. Ini teori aslinya itu seperti ini. Nah, ini kita implementasikan di sini. Ini kalau ini AB, kalau ini AC. Ya. Ini kan ini teorinya untuk AB ya, tinggal kita akan jajah untuk AC gitu ya. Ini kan sama. Not A, not B, ini not A, not C.
Nah, berarti kalau kita dapatkan ya not A, not C, jadikan diumurkan. Nah, jadi ini ternyata ya kan sederhana toh. Ya, gitu. Jadi not ini ya, yang ini not A, not C, kemudian dinenkan. Ini kan bertumpuk-tumpuk notnya ya. Ternyata yang ini tuh kalau kita sederhanakan, nah jadi ini A plus C. Nah itu penyederhanaan dengan cara seperti itu. Ya, ini contohnya dengan demurkan. Ya udah berarti ini yang ini yang not bertumpuk-tumpuk ini bisa kita ganti dengan A plus C. Nah, sehingga di sini nah itu. Nah, tinggal ABC ini kemudian plus AB ini A plus C. Ini sudah lebih sederhana. Paling tidak kita sudah mengurangi notnya. Notnya sudah berkurang. Not yang tumpuk-tumpuk itu sudah berkurang. Nah, tinggal nanti ini kita teruskan yang berikutnya. Nah, ini ya. Ini kita teruskan. Nah, ini jadi seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya. Ini kan ABC, kalau ini A not B kali A. A kali A kan sama dengan A ya. Berarti ini tinggal A kali not B. Ini A not B C gitu kan. Ya, berarti kita tinggal mendapat kalimat yang di bawah ini. Ya, ini. Ini masih bisa kita sederhanakan. Ya, AC kita keluarkan menjadi ini AC kita keluarkan ya. AC jadi kita keluarkan jadi seperti ini. Ini yang AC ini dikeluarkan juga AC di sini dikeluarkan jadi AC B plus not B. B plus not B. Nah, ini jadi berapa? Dari teori kan di itu ya, di halaman 83 itu kan ada di sana digambarkan A plus not A sama dengan 1. Nah, tinggal kita ganti aja. Berarti B plus not B sama dengan 1. Ya sudah. Berarti ini sama dengan 1. Berarti ketemunya nanti AC plus A not B. Berarti hasilnya AC, karena ini 1, plus A not B. A-nya dikeluarkan jadi A dikalikan atau di-n-kan dengan not B plus C. Nah, itu. Nah, berarti kalimat logika yang panjang, yang cukup rumit yang di atas ini kalau kita sederhanakan ternyata jadi seperti ini. Jadi yang bawah ini. Ya, jadi yang bawah ini. Nah, sehingga di sini kalau yang bawah ini mau kita buat gerbang logikanya kan jadi lebih enak. Nah, ini gerbang logikanya. Ya, simple ya. Hanya terdiri dari 3 gerbang logika. Nah, itu. Jadi gerbang logika yang semestinya banyak itu dibuat simple itu bisa. Nah, itu. Sehingga sekarang jangan heran kalau mungkin dulu itu ada beberapa rangkaian elektronis yang mungkin dibuat dengan chip yang ukurannya besar. Sekarang chipnya menjadi ukurannya kecil. Ya, selain ukuran gerbang lebih kecil, tapi gerbangnya juga dibuat jumlah gerbangnya dibuat lebih simpel seperti ini. Contoh yang nyata itu kan kalau zaman dulu itu prosesor itu kan ukurannya besar. Sekarang kecil. Bandingkan aja zaman dulu itu prosesor, saya masih menggunakan prosesor Core Duo ya. Core Duo itu powernya itu besar. Powernya itu TDP total dissipation power itu 35 watt sehingga pakai fan ini ya. Sekarang yang kelas i3 yang kalau i3 yang generasi 3 itu ya, itu powernya sudah lebih kecil 15 watt dengan kecepatan yang lebih besar. Powernya cuma 15 watt. Bahkan i3 yang generasi 10 sekarang 15 watt dan tidak perlu kipas pendingin. Nah, ini kan karena memang chipnya itu dibuat lebih kecil ukurannya, dibuat yang lebih sederhana gerbangnya, tetapi fungsinya sama. Nah, itu. Ini kan tadi kan fungsinya sama ya. Gerbang yang rumit tadi itu jadi gerbang yang cuma sesimpel ini, tapi fungsinya sama ya. Nanti dapat dibuktikan. Silakan buat tabel kebenarannya ya. ABC itu dibuat tabel kebenaran, outputnya X itu bagaimana? Nanti sama. Nah, itu fungsi penyederhanaan seperti itu. Penyederhanaan itu nanti bisa menghemat dari segi biaya, bisa menghemat dari segi TDP tadi, total dissipation power tadi, sehingga power yang digunakan akan lebih kecil. Nah, juga menghemat ruangan nanti.
Ya, tadi itu sekarang banyak prosesor sekarang, banyak laptop-laptop sekarang itu yang tidak perlu kipas pendingin. Kalau kita lihat, berarti kan nanti laptopnya itu kan apa? Karena prosesornya itu tidak perlu pendingin, tidak ada suara berisik dari kipas pendinginnya itu. Nah, itu. Nah, inilah pentingnya dari penyederhanaan. Nah, sekarang penyederhanaan untuk gerbang logika itu nanti bisa menggunakan cara tadi itu, bisa menggunakan penyederhanaan menggunakan sifat matematis, bisa juga menggunakan peta Karnaugh. Nah, kalau menggunakan peta Karnaugh, caranya bagaimana? Jadi peta Karnaugh ini salah satu alternatif ya. Jadi nanti kalau ada soal sederhanakan pernyataan logika berikut, kalian bisa menggunakan sifat matematis, bisa menggunakan De Morgan, bisa menggunakan macam-macam, bisa juga menggunakan peta Karnaugh. Ini hanya salah satu alternatif penyederhanaan kalimat logika. Nah, sekarang bagaimana peta Karnaugh itu? Nah, sehingga kalau ini kalau mau tidak mau belajar peta Karnaugh ya nggak jadi masalah karena memang sudah ada cara lain yaitu menggunakan sifat identitas tadi itu. Tapi kalau mau belajar ini, kalau saya sendiri kalau menyederhanakan kadang-kadang lebih enak menggunakan peta Karnaugh ini, karena memang dia lebih simpel untuk mengerjakannya. Ini ya detailnya nanti di bab 44 45. Nah, ini kita contohkan contoh 48. Contoh 48 saya sengaja saya ambil ini yang ini bukan kalau biasanya contoh itu kan yang sederhana, tapi ini contoh yang agak rumit. Nah, nanti kalau yang rumit aja bisa, yang sederhana tentunya lebih mudah. Contoh ini ya, wah ini ada pernyataan logika seperti ini. Ini panjang dan kalau mau dibuat gerbang ini kan butuh not yang banyak ini ya. Ini kan notnya kan ini ada not, ini ada not, ada notnya banyak ini. Ini ya. Ada gerbang N, N-nya ini kan A, B, C kan di N-kan, ini di N-kan lagi 2, ini N-kan lagi 3, N-kan lagi 4, berarti ada 5N. Kemudian juga OR, ini kan dipluskan, ini kan OR, ini juga OR kan, berarti banyak gerbangnya. Nah, sekarang dengan peta Karnaugh ini bisa kita sederhanakan. Nah, ini. Nah, bagaimana cara peta Karnaugh itu kita gunakan untuk menyederhanakan? Nah, kita lihat di sini, ini contoh peta Karnaugh. Nanti peta Karnaugh yang lain nanti bisa tidak sama dengan ini, boleh saja. Nanti kalau melihat literatur yang lain mungkin petanya tidak seperti ini, boleh nggak apa-apa, tapi caranya sama, metodenya sama. Nah, peta Karnaugh itu menggambarkan kemungkinan semua logika yang ada. Contoh, ini kan inputnya ada 4 variabel. Inputnya ini 4 variabel. Ini kok cuma 3? Ya, kita cari yang terbanyak. Berarti ada 4 variabel A, B, C, D. Berarti inputnya ada 4 variabel A, B, C, D. Nah, A, B, C, D itu kan nanti ada beberapa kemungkinan. Misalnya A-nya itu tidak dinotkan atau A-nya dinotkan, A-nya dinotkan. B-nya itu tidak dinotkan, ini tidak dinotkan ya. Ini enggak dinotkan atau B-nya dinotkan. Nah, kebetulan yang dinotkan tidak ada. C juga bisa not, bisa tidak. D juga bisa not, juga bisa tidak. Nah, semua kondisi itu nanti digambarkan di peta Karnaugh. Yang pertama untuk A yang tidak dinotkan. Nah, perhatikan ini A yang tidak dinotkan itu ini. Ini ya. Coba cek lagi. Yang ini kan A-nya kan tidak dinotkan, yang ini tidak dinotkan, yang ini dinotkan, yang ini dinotkan. Berarti daerah ini itu merupakan daerah A yang tidak dinotkan. Kita melihat variabel A-nya dulu ya. Ini daerah A, ini daerah not A, yang ini daerah not A, yang ini. Nah, mungkin saya gambarkan saja ya. Saya gambarkan di sini. Nah, begini. Ini yang bawah ini daerah A yang tidak dinotkan, yang ini daerah yang A tapi yang dinotkan. Nah, yang ini merupakan A tapi yang dinotkan ya, yang atas ini. Nah, ini kan.
Nah, itu daerah A. Berarti yang bawah tidak dinotkan, yang atas itu yang atas A yang dinotkan. Oke. Kalau daerah B bagaimana? B juga sama, kita bisa mencari B yang ada yang dinotkan, ada yang tidak dinotkan. Ini yang B yang tidak dinotkan, yang biru itu. B yang tidak dinotkan. B yang dinotkan berarti ada dua. Ya, B yang bawah sama B yang atas. Ini B yang dinotkan. Nah, itu. Nah, itu daerah A dan B. Daerah CD bagaimana? Bisa mencari? Bisa ya, mencari ya. Ya, oke, mungkin kalau kita lihat kalau yang C bagaimana? Kalau yang C tentunya ya ini. Yang C berarti ini ya, ini yang C. Yang C ini yang C yang tidak ada notnya. C yang dinotkan itu berarti yang di sini. C yang dinotkan. Kalau D, D-nya bagaimana? D-nya ini yang tidak dinotkan, yang tidak dinotkan. D yang dinotkan itu yang mana? Nah, berarti D yang dinotkan itu yang di sini dan yang di sini. Itu yang D yang ada notnya. Nah, itu. Nah, ini kita melihat dulu untuk peta Karnoff-nya itu petanya. Nah, sekarang tinggal kita gabungkan. Ya. Oke, tinggal kita gabungkan di sini. Oke, di sini kita gabungkan per ruas. Ini kan ruas 1, ruas 2, 3, 4, 5 ya. Ruas 1 dulu ini ya. Ruas 1 di sini. Not A, B, not C. Daerahnya yang mana ini berarti? Not A. Ya, itu not A. Kemudian B, itu yang B. Kemudian not C. Wah, yang mana not C itu? C yang dinotkan. Berarti ya itu ya. Nah, itu yang not C. Nah, berarti gabungan atau bukan union ya, tapi apa? Irisan. Irisan dari ketiganya itu di mana? Ya, sekali lagi ini not A, ini B, ini not C. Berarti irisannya adalah ya, not A, B, not C. Irisannya adalah nah ini irisannya. Nah, berarti untuk ruas yang pertama not A ini ya, untuk ruas yang pertama not A, B, not C itu daerahnya adalah ini. Ini kan irisannya. Nah, berarti ini. Irisannya itu kita tandai nanti. Kita tandai mau diarsir boleh, mau dibuat apa gitu boleh, tapi mungkin yang lebih enak diberi angka logika 1 gitu ya. Nah, ini 1-1 gitu. Nah, ini ruas yang pertama seperti ini. Not A, B, not C. Nah, ruas yang kedua sama nanti dibuat sama seperti itu. Not A, B, not C, not D. Nah, coba. Ini ruas yang pertama. Ruas yang kedua, AB, not C, not D. Itu yang mana itu? AB, AB nggak ada notnya. Nah, ini kan daerah AB. Ya, berarti kan ini AB. AB. Ini berarti AB yang tepat kan ini. Kalau ini kan A not B. Yang ini not A B ini. Ini not AB. Yang ini not A not B. Inilah AB. AB ini AB. Kemudian not C not D. Not C not D itu ini not C not C. Nah, ini berarti irisannya di mana? Ini irisannya berarti di sini. Ini AB ya, AB not C not D kan di sini. Nah, itu. Nah, berikutnya AB not C D. AB not C D. AB masih di sini. Not C D. Yang mana itu?
Ini AB ya. Not C, D. C-nya dinotkan, D-nya tidak. Nah, berarti ini. Ini kan not C, D. Berarti ini. Ini AB, not C, D. Nah, di sini. Nah, yang berikutnya not A, C, D. Kok ini kok cuma 3 ya? Enggak apa-apa, 3 juga boleh, enggak apa-apa. Tadi yang pertama juga 3 ini. Ya, kan? Not A, B, not A, C, D. Not A itu yang mana? Not A, not A itu yang ini not A. Ini not A, ini 8 kotak ini not A semua. Ini not A. Not A, ini ya, 8 kotak ini. Not A digabung dengan CD. Not A, CD. CD itu ini CD. Nah, berarti irisannya adalah ini. Ya, irisannya adalah dua daerah ini. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, not A, B, C. Not A, B, C. Not A, B. Not A, B itu di mana? Not A, B itu, ya itu baris kedua itu ya. Not A, B. Nah, ini not A, B itu ini. Not A, B digabung dengan C. Ini C. Ya. Berarti dua daerah ini dengan ini. Loh, ini kok tumpang tindih, nggak jadi masalah. Biarkan saja, nggak apa-apa. Berarti not A, B, C itu ini. Dua daerah ini dengan di sini. Ya. Nah, ini. Nah, berarti inilah daerah untuk logika 1 untuk pernyataan logika yang di atas ini. Berarti ini adalah daerahnya. Nah, sekarang kalau sudah mendapat daerah ini, terus mau kita apain? Nah, sekarang kita gabungkan daerah ini. Penggabungannya caranya bagaimana? Ya, kita gabungkan itu sudah ada di bab 4.5. Cara menggabungkannya. Cara menggabungkannya itu bagaimana? Nah, kalau kita buat resume dari bab tersebut, cara menggabungkannya, ini gabungkan kotak-kotak yang berlogika 1 yang nanti membentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Ya. Gabungkan kotak yang berlogika 1 sehingga membentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Nah, ini kan kayak apa? Kayak mainan Lego itu ya. Kuis mainan Lego itu. Nah, coba aturannya bagaimana? Aturannya gabungkan kotak membentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Aturannya menggabungkan dari 16 kotak, kemudian 8 kotak, 4 kotak, 2 kotak. Nah, ini. Nah, pertama gabungkan 16 kotak dulu. 16 kotak berlogika 1 membentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Bisa nggak seperti ini? Nah, ini logika 1 aja tidak sampai 16 ya. Ya, logika 1-nya hanya berapa ini? Hanya 7. Nah, tidak mungkin step 1. Gabungkan 16 kotak berlogika 1 membentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Tidak bisa logika 1. Ah, berarti step 1 kita lompati karena tidak bisa. Nah, persegi panjang atau bujur sangkar 16 kotak itu kan 4 kali 4. 4 kali 4 yang membentuk suatu bujur sangkar. Tidak mungkin. Itu hanya terjadi jika nanti itu semuanya logikanya 1. Ini kan bujur sangkar ini hanya 4 kali 4. Kalau gabungan 16 kotak ya mestinya ya semuanya logika 1 semua. Tapi karena di sini tidak semua berlogika 1 ya tidak mungkin langkah 1. Berarti langkah 1 tidak dapat dikerjakan, lompati. Oke, langkah 2. Gabungkan 8 kotak yang membentuk nanti bujur sangkar atau persegi panjang. 8 kotak bujur sangkar, nggak mungkin jelas. 8 kotak persegi panjang, bisa nggak? Tidak bisa. Ini kan tidak bisa, ini hanya 4 ini. Nah, step 2 tidak bisa. Oke, nggak bisa. Step 3 sekarang. Gabungkan 4 kotak yang membentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Gabungkan 4 kotak yang membentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Oh, ini bisa ini. Ini bisa ini ya. Contohnya ini. Ini kan bisa bentuk persegi, ini kan bisa membentuk bujur sangkar nih, 4 kotak ini, 2 kali 2. Ini juga bisa. Ini juga bisa, ini membentuk berapa ini? 4 kali 1 ya. Nah, itu. Nah, berarti ini bisa ini 4 kali 1. Nah, ini. Ini 4 kali 1 ini. Kemudian gabungan yang lain ini juga bisa.
Nah, ini bisa. Ya. Loh kok gabungannya kok tumpang tindih? Tidak apa-apa. Jadi penggabungan itu boleh tumpang tindih seperti itu. Tumpang tindihnya nanti sampai 3 pun masih diperbolehkan. Nah, sekarang langkah yang terakhir, gabungkan 2 kotak. Nah, 2 kotak berarti yang belum digabungkan yang mana? Yang belum digabungkan tinggal yang ini aja, tinggal yang atas ini ya. Yang atas ini kan belum digabungkan. Nah, berarti yang atas ini kita gabungkan dengan bawahnya. Membentuk gabungan 2 kotak. Nah, itu. Nah, membentuk gabungan 2 kotak seperti itu. Nah, sekarang gabungan-gabungan itu kita lihat logikanya. Kita lihat logikanya. Oke, kita kita mundurkan langkahnya. Kalau kita lihat logikanya, nah ini ya, yang pertama adalah gabungan ini. Kita lihat logika untuk 4 daerah ini, untuk 4 kotak ini. Logika untuk 4 kotak ini itu bagaimana? Kita cek dulu logika apa yang berlaku untuk 4 kotak ini. Ya, untuk 4 kotak ini logika apa yang berlaku? Cek dulu A-nya. Oh, untuk keempat kotak ini A-nya itu ada notnya. Berarti untuk keempat kotak ini itu not A. Ya. Untuk keempat kotak ini berlaku not A. Untuk B-nya bagaimana? Oh, berlaku B. Ya, berarti not A, B. Ya. Untuk keempat kotak ini berlaku not A, B. Untuk C-nya bagaimana? C-nya itu bisa ada notnya. Ini kan not C, ini not C, ini C, C. Nah, berarti C-nya tidak bisa diberlakukan sama untuk 4 kotak. Kenapa? Karena 2 kotak yang di kiri itu not C, 2 kotak yang di kanan itu C. Berarti C ada yang pakai not, ada yang tidak pakai not. Karena C-nya tidak sama, maka C-nya tidak digunakan. D-nya bagaimana? D juga hampir sama D-nya. Yang D ini ada notnya, tidak ada notnya, tidak ada notnya, ada notnya. Berarti D juga tidak dapat diberlakukan sama untuk 4 kotak ini. Berarti untuk 4 kotak ini yang sama adalah not A dan not B. Nah, berarti untuk 4 kotak ini berlaku statement Y sama dengan not A, B. Ya, jadi karena memang not A, B ini yang bisa berlaku sama untuk keempat kotak ini. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya untuk gabungan yang lain membentuk kombinasi 2 kali 2 yang ini. Nah, kita cek yang biru ini. Yang biru ini variabel apa yang dapat diberlakukan sama? Nah, kita cek ya untuk yang biru ini. Kita cek dulu untuk logika A-nya. Logika A-nya. Ini ya yang biru ini 4 kotak ini. Yang atas itu ada notnya, ini ada notnya. Yang bawah tidak ada notnya. Nah, berarti untuk logika A itu tidak sama antara yang atas dengan yang bawah. Berarti untuk yang logika A itu tidak dapat diberlakukan sama untuk keempat kotak ini. Ya sudah, hanya jangan dipakai. Kalau yang B bagaimana? Yang B, yang B itu yang atas tidak ada notnya, yang bawah juga tidak ada notnya. Nah, berarti yang B dapat digunakan. Sama untuk keempat kotak ini. Nah, berarti yang B dapat digunakan. Berarti ini B. Nah, atas berikutnya apa nanti belum. Cek juga yang C. Yang C ini yang C di sini ini not C, ini juga not C, ini not C juga not C. Oh, berarti C-nya pakai not semua. Nah, berarti C dapat diberlakukan. Berarti B not C gitu ya. Kemudian yang D, D di sini ada notnya, ada notnya. Yang ini tidak ada notnya. Wah, berarti untuk keempat kotak ini tidak dapat diberlakukan sama untuk D-nya. Berarti D jangan digunakan. Ya sudah, berarti hasilnya B not C. Nah, berarti untuk kotak ini gabungan ini adalah Y sama dengan B not C. Ya, B not C di sini. Nah, oke, yang berikutnya gabungan yang lain tadi ya, gabungan 2 kotak tadi. Nah, ini kita lihat juga di sini untuk 2 kotak ini yang warnanya oranye ini, kita lihat satu persatu variabelnya. Variabel A dulu. Oh, untuk 2 kotak yang atas dengan yang bawah ini, A-nya itu ada notnya. A sama-sama ada notnya. Berarti A dapat diberlakukan sama untuk kedua daerah ini. Not A berarti.
Variabel B yang atas ini ada notnya, yang bawah tidak ada notnya. Oh, yang B tidak dapat digunakan. Sama, karena yang B-nya berbeda. Yang C, sama ini ya, C ya. C sama, D juga sama. Nah, berarti di sini adalah not A, C, D. Not A, C, D. Nah, berarti hasil gabungan dari semuanya itu bagaimana? Ya berarti kita gabungkan aja. Yang pertama tadi not A, B, B not C, not A, C, D. Sehingga kita gabungkan sehingga nanti hasilnya adalah X sama dengan not A, B, B not C, saya ulangi, X sama dengan not A, B, plus B not C, plus not A, C, D. Itu hasilnya. Nah, ini ya, kita gabungkan. Nah, ini hasilnya. A, not X sama dengan not A, B. Ini kan operasi N, diorkan dengan B not C, diorkan dengan not A, C, D. Nah, itu hasilnya. Nah, itulah bagaimana cara kita menggunakan peta Karnoff untuk menyederhanakan persamaan logika. Tentunya nanti kalau dibuat gerbangnya, ya, persamaan logika yang atas dengan yang bawah ini kan sama sebenarnya. Fungsinya kan sama. Nah, gerbangnya kalau dibuat yang atas tentunya kan lebih rumit. Yang bawah lebih sederhana. Tetapi gerbang yang atas dengan yang bawah ini nanti fungsinya sama. Jadi kalau fungsinya sama, ya mendingan kita menggunakan gerbang yang bawah. Kalau gerbang yang bawah ini kan, kalau mau dibuat rangkaiannya kan ini tinggal notnya satu, A-nya yang dinotkan, C-nya dinotkan, ini dinotkan, kemudian ini di N-kan ini ya, N, ini juga di N-kan, ini di N-kan, berarti N-nya hanya 3. Kemudian diorkan, nah ini diorkan plus ini kan. Kalau ini kan N-nya banyak N-nya. Ini N, ini N, ini N, ini N. Nah, sehingga kalau yang bawah ini menggunakan rangkaian logika yang lebih sederhana. Nah, itulah fungsi peta Karnoff itu dapat digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika, dan juga nanti dengan demikian kita bisa mendapatkan rangkaian logika yang lebih sederhana. Meskipun fungsinya sama, tapi kita mendapat rangkaian yang lebih sederhana. Rangkaian yang baik itu ya, jika ada dua rangkaian fungsinya sama, rangkaian yang baik yang bagaimana? Rangkaian yang baik yang pertama yang lebih sederhana, itu yang lebih baik. Yang lebih baik, yang lebih sederhana, ukurannya lebih kecil, jika dibuat rangkaiannya lebih murah harganya. Nah, jadi nanti kalau kalian membuat tugas akhir itu jangan bangga misalnya, wah saya membuat rangkaian tugas akhir rangkaian elektronisnya itu sebesar meja, Pak. Wah, itu kan bagus sekali. Itu malah jelek itu ya. Rangkaian elektronik kalau sampai sebesar meja itu tidak bagus. Yang lebih bagus itu rangkaiannya kalau fungsinya sama, tapi ukurannya hanya mungkin 10 kali 10 cm. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, sehingga itu tadi ya, lebih kecil lebih bagus, lebih sederhana lebih bagus. Dengan catatan fungsinya sama. Nah, itu. Nah, itu peta Karnoff. Jadi ini salah satu alternatif untuk menyederhanakan rangkaian itu nanti menggunakan peta Karnoff. Jadi nanti kalau ada permasalahan, misalnya harus dibuat rangkaian logika menggunakan seperti ini, ya rangkaian yang panjang, nah sederhanakan dulu, baru nanti dibuat. Nah, sehingga nanti biaya untuk implementasinya menjadi lebih kecil. Ya, dan itulah rangkaian yang lebih bagus itu seperti itu. Ya.